puasa Rajab. Mereka disampaikan bahwa Jumat pertama bulan Rajab itu malaikat berkumpul di Makkah. Sealam dunia malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, semua yang kumpul di Makkah, tawaf. Kemudian sama Allah ditanya mau apa, dijawab, saya ingin semua orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab diampuni dosa-dosanya, walaupun hanya satu, walaupun hanya Jumat, Sabtu, Jumat atau Sabtu atau Minggu. Bagi para pekerja kan Minggu ya, kalau di luar Minggu repot ya, karena pekerja maka bisa hari Minggu walaupun makruh puasa pada hari itu. Puasa makruh pada hari Sabtu atau Minggu kalau tanpa sebab. Kalau tanpa sebab, Bapak ujuk-ujuk puasa Jumat atau Sabtu atau Minggu tanpa sebab, maka makruh kalau tidak dibarengi hari yang lain. Hari Sabtu makruh, kalau saya Jumat masih ragu ya. Sabtu makruh itu karena disamakan dengan hari besarnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu hari besarnya hari Sabtu. Kalau Ahad makruh karena disamakan dengan hari besarnya Nasrani, Kristen. Nah, kalau hari Islam dan Jumat bisa tidak makruh, syaratnya digabung dengan hari lain. Contoh Jumat Sabtu Minggu atau Minggu Senin. Nah itu bisa tidak makruh. Nah bagi yang ada niatan, model kita ada niatan nih untuk puasa Rajab hari apa saja boleh, karena niatnya puasa. Atau mau puasa itu yang punya hutang puasa ya boleh hari Sabtu, hari Ahad boleh puasa. Nah kemudian kata Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, hadis Rasulullah SAW, orang yang puasa di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan, niatnya memuliakan bulan-bulan tersebut, maka insya Allah ketika meninggal dunia tidak akan merasa kehausan. Saat pernah nyaksikan Jami ketika sakaratul maut. Ada yang nyaksikan? Orang yang menyaksikan sakaratul maut itu rata-rata kadang-kadang, nah bukan. Kenapa? Atau nyelak apa? Itu sedang kehausan. Sedang kehausan. Makanya disunahkan untuk diberi minumna ulah pakai sedotan dah hese sedotan. Dan karenanya itu satu di pakai sedot Pak. Terus uang aku digodoknya kasal pakai sendok sedikit. Kenapa? Karena saat sakaratul maut akan kedatangan iblis membawa minuman manis, sirup dingin luar biasa sampai gelasnya itu mengembung, memborok ke sakaratul maut, ke ngelakukan papanasan di beret es teh poci, terus pembunuhan sampai ke sana saking hausnya, akhirnya ditawarilah oleh iblis yang menyerupai manusia di alam tanpa sadarnya, seolah-olah datang iblis. Saat itu iblis terakhir menggoda manusia. Kemudian gimana? Mau kamu minuman ini? Jawab, mau. Tapi syaratnya satu. Apa? Syaratnya harus meyakini tiada Tuhan. Harus meyakini tidak ada. Tidak pakai kecuali Allah ya. Harus nyampe seperti itu, sampai tiada Tuhan saja. Ketika posisi orang itu sedang imannya sedang tipis, apalah yang penting hidup. Yang penting hidup bukan. Ketika dia bilang la ilaha illallah, saya tidak pakai illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan, maka saat itulah dicabut ruhnya oleh malaikat
malaikat Isra. Sehingga dia mautinya dalam kondisi syukur kepada. Nah, bagi orang yang puasa di bulan Rajab, walaupun hanya 1 hari, maka akan bebas dari kehausan di sakaratul maut atau di alam kubur atau di apa di hari kiamat. Tidak akan terasa kehausan. Itu orang yang puasa di bulan Rajab walaupun hanya. Terus amalan kedua, amalan puasa. Amalan kedua di Baitul Maqdis yang kita bela-bela itu Palestina. Di Palestina itu ada perempuan sudah tua, ini. Tapi dia setiap bulan Rajab mesti pakai pakaian bagus. Kemudian ada yang meriwayatkan pakaian lusuh. Tapi pakaian itu sering dipakai setiap bulan Rajab, khusus pakaian bulan Rajab. Nah, zikirnya setiap sholat dia baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali khusus bulan Rajab. Setiap pada. Kemudian si nenek-nenek itu bilang ke anaknya, "Nak, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong kafani saya memakai pakaian ini, pakaian Rajab ini. Anggaplah seperti kena. Ibu kalau dikir biasa pakai naon? Ibu kalau dikir pakai apa, Bu? Pakai mukena. Lamun abdi mau pakai tasbih. Pakaiannya pakai mukena. Ya kan, setiap sholat kan mesti pakai mukena. Di sini di Masjid At-Taubah, kalau pada sholat ibu-ibu langsung ngobrol apa pada dikir? Ngobrol apa dikir? Ketika salam, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasul. Kadang-kadang saya heran banget. Langsung itu di dangdut ketika salam, langsung rame. Apa yang ngobrolkan? Mas berarti ketika sholat dia sudah ada anak-anak untuk ngobrol. Sambil sholat tuh seperti itu. Ketika salat langsung ngobrol. Nah, ketika bulan Rajab minimal kalau bulan Rajab kan ngobrol di sebelah setiap pada sholat kalau enggak ngobrol serta baca Qul 11 setiap pada sholat. Nah, terus si nenek itu bilang, "Nah, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong kafani saya memakai kain ini." Kain apa itu? Kain yang biasa dipakai bulan Rajab dan disertai zikir Qul 11. Ternyata si anaknya tidak mengikuti perintah ibu. Alasannya apa? Malu. Biasanya kan kalau kain kafan baru apa bekas? Tidak ada kain kafan bekas, mesti baru. Kain kafannya. Tapi kalau umpamanya bekas ihram, bekas apa namanya? Bekas silakan, itu nanti jadi saksi. Nanti jadi saksi di alam barzakh. Nah, satu saat ketika si nenek itu meninggal, dikafani dengan kafan yang bagus. Setelah itu kemudian dikuburkan. Malamnya si anaknya itu mimpi ketemu ibunya malam-malam. Bilang gini, "Nah, saya nggak ridho sama kamu. Saya benar-benar nggak ridho. Kenapa? Karena kamu nggak mengkafani saya dengan pakaian yang saya pesan, yaitu pakaian yang dipakai di bulan Rajab. Saya nggak ridho." Malam-malam terus malam itu juga bangun anaknya nangis dan berangkat ke makam digali apa?
si kuburan digali malam-malam, pas digali mayatnya nggak ada. Itu di Durratun Nasihat. Mayatnya tidak, cari-cari nggak ada, didalami lagi nggak ada. Kemudian ada suara tanpa lupa bilang begini, apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang memuliakan bulan Rajab dia tidak akan tinggal sendirian. Bapak Ibu kalau meninggal sendirian atau ada temannya? Walaupun istri bilang cinta mati, tapi kalau bapak meninggal duluan istri bagus ya. seperti ditinggal. Lo mau bilang nangis-nangis tetap aja pasti ditinggal. Ya, kebalikan dari walimatul urus. Walimatul urus itu apa? Hari pernikahan. Kalau hari pernikahan semuanya senang, semuanya senang berlayar ke hari bahagia. Nah, kalau apa namanya malam pertama bagi mayit itu yang paling menyeramkan. Bayangkan sendirian di alam kubur, gelap, sempit. Masya Allah, kebayang kita luar biasa. Makanya nanti disunahkan ketika ada yang meninggal dunia, sunnah sholat unsil qabr, membahagiakan sholat membahagiakan ahli. Nah, kalau ada orang mensolati unsil qabri setelah dikuburkan nanti ba'da maghrib itu sunnah sholat unsil qabri karena malam pertama di kuburan. Nah, nanti dikasih cahaya, cahaya itu akan terang sampai hari kiamat. Nah, Pak, Bu, yang udah sepuh-sepuh, wasiat. Ya, saya bikin 1 juta atau 2 juta khusus kami anggota usil. Bacana at-takabur, kemudian dulu, kemudian dunia. Kalau bahasa ini, ina anzalkan takabur 11 kali 11 sama ayat kursi. Itu 11 kali 11 kali. Gak banyak, cuma 2 orang. Tapi gak ada yang disepelekan sama orang-orang. Gak ada yang disepelekan. Makanya Pak itu kudu rajin aku. Anu yang sepuh-sepuh kudu rajin aku. Supaya mungkin pas malam sedang doa minimal wasiat. Saya wasiat nanti khusus untuk tahlil, khusus untuk usil qabri. Tambahan biasa kan orang tua suka ada keluarga, ya kan? Itu udah bagus keluarga nanti supaya dia tidak disia-siakan ketika meninggal dunia, ada biaya. Warakat tahlil segala macam ya. Tambahan satu lagi warakatnya apa? Sholat usil itu utama sekali. Kenapa? Karena jarang yang ingat. Memang sebagian ulama ada yang berpendapat sholat usil qabri itu tidak disunahkan. Bukan ulama, sebagian golongan ada yang berpendapat tidak disunahkan. Tapi bagi kita orang ahli mensunahkan sholat usil qabri. Kemudian diberi juta-juta. Satu orang diberi 100.000 piwaran sholat usil qabri. Kalau saya pernah jamaah usil qabri itu waktu dulu kita urusan malam di hadis itu sebelum lahir kita sholat usil qabri di sana. Kebetulan makamnya ada rumahnya itu cukup 1 kali seumur hidup. Artinya cukup 1 kali setelah dia meninggal dunia. Usahakan malam pertama. Kenapa malam pertama? Karena dia supaya menghadapi malam pertama itu dalam kondisi senang bersalah. Kalau malam selanjutnya berarti ngalamin susah, dan ngalamin susah. Makanya malam pertama itu warakat. Nah,
Kemudian orang yang meninggal dunia sebenarnya ada yang lebih utama lagi. Sodako jari. Sodako jari. Jangan hanya memikirkan tahlil atau apa dari kubur. Kalau orang meninggal dunia otomatis pak kuburkan. Kuburkan wah ini. Orang miskin dikuburkan wah. Sudah orang miskin mah dikuburkan dengan sadar betul. Betul wah. Tetap aja minimalnya semeter kan. Minimalnya semeter atau semeter setengah kan. Mau miskin mau kaya orang sini mau orang sudah yang orang suka resmi ya. Mesti semeter setengah. Terus sudah kalau di kapanan beda miskin mesti di kapanan. Kan beda apa ambil kan ada benar gede. Ada benar gede kadang-kadang kadang kayak penyolatan tidak di amplopan kadang di ketika ada sulon ya. Ketika ada disolat kemudian sama keluarganya diberi sholat uang sholawat, maka dalam sulon korek-korek sudah memberi aja udah luar biasa. Udah kewajiban bagi kita untuk mensolati kalau dimotolah bisa, ya kan? Walaupun isinya sebenarnya udah lama ke kotoran apa sholat juga di kotoran ulama. Itu sholat baik di bahasa pesantren di Kempek paling senang sholat baik. Rizkinya langsung dibalas Gusti Allah. Nah rizkinya ada beres sholatnya langsung di sholat. Tidak biasa kalau di Kempek itu biasa. Kalau ada yang meninggal ingin disolati oleh santri. Kenapa? Satu, senang dikasih uang 10.000 itu senangnya luar biasa. Dikasih makan senangnya luar biasa. Tapi kalau orang sini, coba bapak disolawatan 10.000 mesti gitu kan. Tapi kalau bos apa di sini 100.000 kira-kira kalau gitu pak? Apa dikira balik itu pak? Bapak sudah tahu ya kan? Jadi bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan itu akan sangat luar biasa bagi orang tersebut. Tapi kalau bersedekah kepada orang yang tidak membutuhkan tetap dapat pahalanya. Tapi dia langsung apa? Terus tuh lagi nggak sakit. Tapi kalau yang membutuhkan ada coba apa itu di lampu merah ketika ada yang kita minta dikasih 10.000 eta sampai lampu kayak hijau terus ada. Udah sing raja rezeki sing selawat anak sing solo panjang buat lampu itu cacat kan 10. Tapi lampu Fatihah diberi 10.000 kita dia. Kita dia begitu. Nah, itu ketika ada sholawat jangan syukur. Kemudian terima saja. Terima dia itu pahalanya diberikan kepada ahli mayit, ya. Diberikan kepada siapa namanya? Mayit, kemudian akan bermanfaat. Ada yang lebih manfaat lagi apa? Saudara. Kamu disolatan di masjid, ahli warisnya harus punya kepikiran sodako ke masjid untuk kira-kira apa lamun ayam mayit disolatan di masjid, jamaah nanti disolawatan yang korban namun daripada 5.000 merakin 10.000 merakin masih mendingan diberikan kan daripada 10.000 betul. Coba yang sering nyolatin mayit di sini, hampir semuanya nyolatin ya. Sekarang disolawatan deh. Gratis. Kalau aku sering apa? Sebab jadi imam beda imam. Imam beda soalnya. Satu masa 10.000 di mama 10 kali lipat. Dua kali lipat ya. Itu Masya Allah.
daripada diberikan kepada jamaah, masih mendingan diberikan kepada masjid yang nantinya menjadi sedekah. Terus yang kedua, ketika ada yang meninggal dunia, biasanya sok pakai bagian bagi nama 40 harinya dibagi nama buku yasin. Bapak buku yasin di rumah yang seberapa? Ada udah 50 ya. Dijual ke Bayu di berekin nggak sama terus semoga. Dibaca satu. Iya kan? Kadang ada yang sedekah buku yasin ke pesantren. Pesantren mah yasin mah hafal, Pak. Manfaatnya kurang. Daripada diberikan buku yasin, masih mendingan untuk sedekah. Memang bagus ketika dibikinkan buku yasin, maka selama buku itu dibaca akan menjadikan pahala buat diri. Anu jadi masalah kan buku yasin aja sampai 50 buku mana kebagian gitu. Ya, gitu kan. Apalagi buku yasin kita tidak lebih menarik dibandingkan buku orang lain wangi, sweet, warna kolek, tebal, bagus. Kayak kurang harga 20.000 atau 10.000 ya, malah bisa baca aja. Terus, jadi masih mendingan sedekah. Coba, kalau itu malas sekali. Bapak Ibu ketika menghadiri 40 hari, apakah berharap dapat buku yasin? Tidak. Tidak. Ayo berkat Pak berharap ya. Mulai berharap. Ada buku yasin? Tidak. Jadi wasnya apa? Yos, pemahaman, balik mau, seperti dapatkan buku. Ya sih. Yos, jamaah, jadi amplopan syukur dua-duanya, jamaah di amplopan, sudah terjadi yang masih pun. Ya. Tapi lebih parah untuk melek buku yasin, untuk sedekah. Jadi uang untuk bikin buku yasin itu dialihkan ke sedekah. Entah itu masjid, entah itu pesantren, atau untuk lembaga pendidikan keagamaan. Kalau di di Dua Nasir, di kitab Dua Nasir dijelaskan bahwa sedekah jariyah tidak mesti harus pasti. Di depan rumah Bapak jalan becek. Pak RW itu benar-benar bantu santi kayak bersih jalan deta, beresin jalan deta. Sama kita diniati sedekah. Jadi sedekah jadi. Artinya apa? Selama jalan itu masih dipakai dan rapihnya oleh kita, maka pahala itu terus ngalir. Yang hebat lagi sudah menjadi apa? Kuat bertahan lama. Yang kita bikin ayo itu apa namanya? Agali. Awal sekalian bagus. Agali syukur plus 9 meter, 9 meter mesti sumur bor ya maksudnya. 9 meter mesti diganti. Sekalian aku cekam. Sekalian 30 meter atau langsung satelit. Nah, apa? Mau diganti-ganti, itu habis maksimal berarti ya kan? Model seperti itu sudah berjadian. Tapi kalau sudah berjadian jalan, apa namanya? Ada rusaknya. Ketika sudah habis, kemungkinan pahala itu berhenti karena sudah diganti. Dengan itu maka sok ayah di Timur Tengah para orang-orang kaya pengennya sedekah fitrul masjid apa? Sumur toilet untuk masjid. Kenapa? Kita akan selama-lamanya karena apa namanya? Air itu terus dipakai. Manfaatnya lebih besar. Nah, kalau sudah ada sumur, akhirnya sumur air saya waktu datang itu
marah itu benar. Dia ganti yang lain yang